أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Manusia antara bertakwa dan berdosa, sebagian akan berada di surga dan sebagian lagi akan berada di neraka. Dalam surat Al-Hajj ayat 19 Allah berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dia dua golongan besar, mukmin dan kafir, mereka berselisih tentang Tuhan mereka. Dalam surat Hud Allah mengatakan faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Di antara mereka ada yang bakal celaka dan ada pula yang bahagia. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, mereka adalah orang yang mengenal Allah, merasa diawasi olehnya, mereka melakukan ketaatan, dia hidup bersama kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sementara orang yang sengsara dan celaka, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal asma wa sifatnya, tidak merasa diawasi olehnya. Dia melakukan maksiat-maksiat, hidup bersama kesia-siaan, musik, dosa, serta dia tidak mau bertobat darinya. Dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia akan bersegera kepada ketaatan karena Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin ardhuha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Karena itu dia akan menghadiri salat berjamaah, dia akan mendengarkan Al-Qur'an, dia akan mendengarkan kajian, dia akan duduk bersama orang-orang yang soleh, dia akan melakukan ketaatan. Sementara orang yang sengsara, dia akan melakukan maksiat-maksiat, dia malas terhadap ketaatan dan dia tidak mau menghadiri sholat berjamaah. Orang bertakwa yang bahagia, dia akan selalu merindukan surga, istana-istana dan bidadari-bidadari surga. Dia membenarkan firman Rabbnya dalam hadis kudusi. Allah mengatakan a'dadtu li ibadiyas sholihin, telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Saudara kaum muslimin, sementara orang yang sengsara dan celaka, dia lalai dari semua itu. Kenapa? Karena dia sibuk dengan dunianya. Orang bertakwa yang bahagia, dia akan selalu mengingat firman Rabbnya dalam surat Hud ayat yang ke-54. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-54 Allah mengatakan kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Demikianlah kami pun menikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang bermata jeli. Karena itu dia pun menjaga pandangan dan kemaluannya. Sementara orang yang sengsara dan celaka, mereka ini sibuk dengan wanita-wanita dunia. Orang bertakwa yang bahagia, dia akan berteman dengan orang yang soleh dan bertakwa pula, dan serta mencintai mereka. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Zukhruf ayat yang ke-67, al-akhillau yawma idzin ba'dum li ba'din aduwwun. Teman-teman akrab, teman-teman dekat pada hari itu satu sama lain akan menjadi musuh, illal muttaqin, kecuali orang yang berteman atas dasar takwa. Maka dia datang dan duduk bersama orang-orang soleh, karena orang-orang soleh akan mengajarkannya suatu kewajiban, mengajarkannya adab dan etika-etika sunnah Nabi-Nya SAW. Orang yang soleh akan mengingatkannya tentang Allah ketika dia lupa kepada Allah. Orang yang soleh akan mendoakannya tanpa sepengetahuannya, baik ketika dia masih hidup di dunia ataupun setelah wafatnya. Sementara orang yang sengsara, dia akan datang dan duduk bersama para pengangguran, dia akan duduk bersama para pengangguran, para penjahat, lalu akan merusak dan menyesatkannya. Lantas dia pun datang pada hari kiamat seraya berkata,
sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, yaqulu ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Dia berkata, sekiranya dahulu, andai dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, laqad adallani adzi zikri ba'da izja'ani. Sungguh dia telah menjauhkan aku, menyesatkan aku dari ajaran Al-Qur'an ketika ajaran Al-Qur'an itu telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia akan menjadikan, memanfaatkan waktunya dalam ketaatan kepada Allah. Maka jangan heran Anda melihatnya banyak bermajelis ilmu, Anda melihatnya bermulazamah, menyambung kekerabatan dengan orang-orang yang memutuskannya. Anda jangan heran melihatnya menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Mereka akan menjenguk orang-orang yang sakit, mereka akan memakmurkan masjid dan seterusnya. Semua waktunya dia gunakan untuk taat kepada Allah. Itu semua dia lakukan karena dia tahu dia pasti akan ditanyai tentang umurnya, pada apa dia telah habiskan umurnya tersebut. Sementara orang yang sengsara dan pendosa, dia akan menggunakan waktunya, umurnya dalam kemaksiatan kepada Allah. Anda melihatnya banyak bermain, banyak melancong. Dia akan menghabiskan waktu berjam-jam lamanya hanya dalam kesia-siaan, musik, bergadang. Ketika dia mati, ditanya tentang umurnya, dia tidak bisa menjawab. Dia lalai. Ketika dia mati, dia pun berkata, Rabbirji'uni, ya Tuhanku, kembalikan aku untuk hidup lagi ke dunia. Ketika dia sudah dimasukkan ke dalam neraka, bersama-sama dengan penduduk neraka, dia berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dia pun berkata, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini agar kami melakukan amalan yang berbeda dari yang pernah kami lakukan. Allah pun menjawab dalam lanjutan ayat, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Bukankah kami telah panjangkan umurmu di dunia agar bisa belajar orang yang memiliki kesempatan untuk belajar. Waja'akumun nadzir, dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Fazuku fama lizalimina min nasir. Rasakanlah olehmu siksa neraka, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang jahat. Oleh karena itu saudara kaum muslimin, waspadalah kita dari menyanyiakan waktu, sikap menunda-nunda taubat, berteman dengan para pengangguran dan para penjahat. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia akan menikmati hidup ini dengan membaca Al-Quran. Dia akan membacanya dengan tartil setiap hari. Dia akan beramal dengan Al-Quran. Dia akan berdalil dengan Al-Quran, karena dia tahu satu amalan pun di dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah itu ditolak. Dia tidak mau mendengarkan musik dan lagu karena dia takut kepada Allah, serta berharap ingin mendengarkan nyanyian para bidadari surga. Dia membenarkan sabda nabinya yang mengatakan, inna azwaja alil jannati la yugannina azwajahunna bi asani aswatin ma sami'a min qattun. Sungguh istri-istri para penduduk surga akan berdendang, akan bernyanyi untuk suami-suami mereka di surga dengan suara yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Inna mimma yugannina bihi, kata Nabi, di antara tembangan nyanyian mereka adalah nanul khairatul hisan, kami adalah wanita-wanita yang baik dan jelita. Azwaju qaumin kiram, kami adalah istri orang-orang yang mulia. Yanzurna bi qurrati a'yan, kami memandang dengan pandangan yang menyejukkan. Sementara orang yang sengsara dan berdosa, dia tidak bisa menikmati Al-Quran. Dia sibuk dengan musik, nyanyian dan nada. Saudara kaum muslimin, dia tidak tahu bahwasanya nyanyian dan musik itu adalah merupakan sifat yang bisa menumbuhkan sifat nifak, dan bahwasanya musik itu adalah fosnya zina. Karena itu dengarlah perkataan Imam Ibnu Qayyim tentang nyanyian para bidadari surga. Bersihkan pendengaranmu jika ingin menikmati nyanyian itu dari nada-nada ini, dari musik-musik ini. Jangan engkau kedepankan yang lebih rendah atas yang lebih tinggi, sehingga engkau diharamkan yang ini dan yang ini. Sungguh betapa hinanya pengharaman itu. Cinta Al-Quran dan cinta musik tidak akan pernah bertemu dalam satu hati. Orang bertakwa yang bahagia, dia akan menjaga keluarganya, tidak membawakan mereka sesuatu yang diharamkan. Dia akan mendidik mereka di atas adab dan etika sunnah. Dia akan mendidik mereka di atas iman. Saudara kaum muslimin, karena dia tahu dia pasti akan ditanya tentang keluarganya.
Dia tahu nabinya SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas apa yang hatta yusala rajulan ahli baiti, sampai seseorang akan ditanya tentang keluarganya. Sementara orang yang sengsara dan pendosa, dia tidak menghiraukan tanggung jawab ini. Dia tidak menjaga keluarganya. Dia tidak menjaga keluarganya dari kesia-siaan musik dan film-film yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang pendosa, orang bertakwa yang bahagia, mereka akan antusias untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia akan antusias untuk mendengarkan kajian dan ceramah karena dia tahu nabinya bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan al jannah. Siapa yang berjalan menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan dia membenarkan sabda Nabi yang mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluh. Apabila manusia itu sudah mati, terputus darinya amalannya kecuali 3 perkara, sedekah yang bermanfaat. Karena itu ketika dia telah belajar suatu ilmu, maka dia akan mengajarkannya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada kaum muslimin secara umum. Dia tahu nabinya mengatakan, man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bih. Siapa yang mengajarkan satu ilmu, baginya pahala orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang beramal. Maka ketika dia mendengar ada kajian di masjid, maka dia akan bersegera menuju kepadanya. Nabi SAW bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ya'lama khairan aw ya'lamu kana lahu kajri hajjin tamman hajjatuhu. Siapa yang bersegera menuju masjid, dia tidak ingin kecuali ingin mengetahui kebenaran atau ingin mengajarkannya, baginya pahala haji sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sementara orang yang sengsara dan pendosa, dia tidak menyukai majelis-majelis ilmu. Dia bodoh terhadap agamanya. Dia tidak antusias untuk mendatangi halaqah-halaqah zikir. Dia tidak mau bertanya kepada para ulama dan para penuntut ilmu. Wal'iyadzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara kaum muslimin, Allah SWT berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Saudara kaum muslimin, orang bertakwa yang bahagia, dia senang berjumpa dengan Allah SWT. Maka Allah SWT pun senang berjumpa dengannya. Kenapa? Karena dia telah melakukan ketaatan dan kebajikan dan telah mencegah dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, sehingga bekal dan saldonya adalah kebaikan dan ketaatan. Sementara orang yang sengsara dan celaka, dia tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah SWT pun membenci berjumpa dengan dirinya. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa dan maksiat, tidak mempersiapkan diri untuk menyongsong sebuah kematian. Orang bertakwa yang bahagia, dia duduk di dalam kuburnya dengan penuh tenang. Dia ditanya dan dia bisa menjawab. Ketika dia bisa menjawab, dilapangkan kuburnya sejauh pandangan matanya, diperlihatkan tempatnya di surga. Ketika dia melihat tempatnya di surga, dia berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arju ila ali wa mali. Ya Allah, segera datangkan terjadinya hari kiamat agar aku segera kembali kepada hartaku dan keluargaku. Dikatakan kepadanya, tenanglah, tidurlah engkau di kuburmu seperti tidurnya seorang pengantin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun seperti pengantin di dalam kuburnya sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat. Sementara orang yang sengsara dan celaka, dia di dalam kuburnya penuh dengan ketakutan. Dia ditanya tetapi dia tidak bisa menjawab. Lalu dia dipukul dengan palu godam yang seandainya digunakan untuk memukul gunung, gunung itu akan hancur jadi debu. Orang yang pendosa itu dipukul sekali hancur jadi debu. Allah kembalikan seperti semula, lalu Allah memukulnya lagi. Lalu dia dipukul lagi sehingga dia bisa menjerit dengan lengkingan yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Tibalah saatnya hari berbangkit, seluruh manusia dikeluarkan. Di sini akan terjadi persidangan Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menerima catatannya dari tangan kanan dan ada pula yang dari tangan kiri. Saudara kaum muslimin, Allah SWT menyebutkan fa amma man utiya kitabahu
tentang orang-orang yang bahagia. Adapun orang yang menerima catatannya dari tangan kanannya, biyaminihi fayaqulu muqra'u kitabiyah, dia berkata, ini bacalah kitabku, inni zonantu anni mulakin hisabiyah, dulu aku yakin pasti aku akan dihisab, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya itu dekat, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dikatakan kepadanya, makan dan minumlah sebagai balasan atas apa yang kau kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Sementara orang yang sengsara dan celaka, wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari tangan kirinya, dia pun berkata, aduh sekiranya tidak diberikan kepadaku catatanku ini, walam adri ma hisabiyah, agar aku tidak tahu bagaimana perhisabanku, ya laita kanatil qadiyah, aduh sekiranya kematian itu adalah akhir segala sesuatu, halaka anni sultaniyah, telah hilang dariku kekuasaanku, ma agna anni maliyah, tidak bermanfaat sedikit pun hartaku. Saudara kaum muslimin, satu berada di surga dan satu lagi berada di neraka. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, segolongan berada di surga dan segolongan berada dalam api yang menyala-nyala. Penduduk surga, makanan mereka fakihatim mimma yatakhayyarun, buah-buahan apa saja yang mereka pilih, walahmi tayrim mimma yastahun, dan daging burung yang sangat mereka sukai. Penduduk neraka, makanan mereka laisa lahum ta'amun illa min dori, tidak ada makanan bagi mereka kecuali buah dori, buah yang menjijikkan lagi busuk, la yusminu wa la yughni min ju, tidak bisa mengenyangkan dan tidak pula bisa menghilangkan lapar. Saudara kaum muslimin, penduduk surga, wa yusqauna fiha ka'san kana mizazuha zanjabila, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya itu adalah jahe, zanjabila, ainam fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari mata air di surga bernama mata air salsabila. Sementara penduduk neraka, wasuqu ma'an hamiman faqata'ama'ahum, mereka diberi minuman air yang mendidih sehingga memutuskan usus-usus mereka. Dalam surah Kahfi disebutkan, wa iyastagisu yugasu bima'in kalmul yaswil wujuh, jika mereka minta minum, mereka diberi minum dengan minuman yang akan melepuhkan wajah-wajah mereka. Penduduk surga, pakaian mereka, yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu, mereka diberikan perhiasan berupa gelang-gelang dari mutiara, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu adalah sutra. Sementara penduduk neraka, kutiat lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, dipotongkan bagi mereka pakaian-pakaian dari neraka dan dituangkan di atas mereka air yang mendidih. Saudara kaum muslimin, penduduk surga keadaan mereka muttaqiin ala furushim batainuha min istabrak, mereka duduk santai bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya terbuat dari sutra yang tebal. Sementara penduduk neraka, lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim guas, bagi mereka sebuah tikar dari neraka jahanam dan sebuah selimut dari api. Saudara kaum muslim, penduduk surga, wajah mereka wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri, dahikatum mustabsyirah, penuh tawa dan gembira ria. Sementara penduduk neraka, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, wajah-wajah mereka pada hari itu suram, tarhaquha qatarah, mereka diliputi oleh kegelapan. Dalam surat yang lain disebutkan, talfahu wujuhahumun nar, wajah-wajah mereka dilahap oleh api, wahum fiha kalihun, dan di dalam neraka itu mereka hidup dalam kondisi cacat. Bagaimanapun gagah dan tampan cantik mereka di dunia, mereka cacat di akhirat. Walaizubillah. Akhir dari kedua golongan ini disebutkan oleh Allah, penduduk surga. Allah SWT mengatakan, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn, balasan mereka hanya ada di sisi Tuhan mereka, itu surga Aden, tajri min tahtimul anhar, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Dzalika liman khasya rabbah, itu hanya bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Sementara yang satunya, orang yang celaka, disebutkan waqila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalam neraka jahanam, kalian itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Kami mohon kepadamu surgamu ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu ya Allah, dan apa-apa yang mengantarkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Kami berlindung kepadamu dari nerakamu ya Allah, dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari nerakamu dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa nerakamu dan apa-apa yang bisa mengantarkan kepadanya dari ucapan dan perbuatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.